Kalau ada dua benda saling bersentuhan begini, lah kaki orang kalau menjejakkan tanah namanya doroba. Kalau dia terus begini, nah berarti itu doroba. Berarti orang berjalan atau mengadakan perjalanan, itu maksudnya. Itu makna luasnya dari kata dorobu. Apalagi kalau dikaitkan dengan bumi, berarti dia melakukan perjalanan. Idza dharabu fil ard, apabila mereka mengadakan perjalanan journey, au kanu ghuzzan, atau mereka berperang, ya ghuzzan, ghaza, ya ghazi, ya atau berperang. Lau kanu indana, kata dia, kalau mereka tetap bersama-sama kita, mamatu wa ma kutilu, tentulah mereka tidak akan mati, atau tentulah mereka tidak akan terbunuh. Liyaj'ala dzalika hasratan fi qulubihim, akibat dari perkataan dan keyakinan mereka tersebut, ya, dzalikanya itu hasratan fi qulubihim, Allah menimbulkan penyesalan yang sangat dalam. Hasrah, hasira, ya husranul mubin misalnya, hasratan fi qulubihim, menimbulkan rasa penyesalan yang sangat dalam di dalam hati mereka. Allahu yuhyi wa yumit, Allah menghidupkan dan mematikan. Allah melihat apa yang kalian kerjakan atau lakukan. Ayat ini kalau kita perhatikan ini orang-orang beriman diingatkan oleh Allah SWT, janganlah kamu seperti orang kafir atau orang munafik yang berkata kepada saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan untuk berdagang, maksudnya kata Ibnu Katsir, ya maksudnya untuk berdagang, ya idza darabu fil ard ay safaru litijarah, mereka berdagang atau yang selainnya, au kanu ghuzzan atau fil ghazwi, atau mereka dalam permenang, dia bilang laukanu indana, jika kamu tetap bersama kami di sini, maksudnya tidak ikut perang, fil balad, ya tetap berada di negeri, mamatu wa ma kutilu, kamu tidak akan mati dalam perjalanan atau kamu tidak akan mati dalam peperangan, karena orang munafik tidak ikut perang, ya. Wa qauluhu, ucapan mereka itu karena keyakinan mereka ini, Allah menjadikan di dalam hati mereka hasrah, ya, liyazdadu hasrah ala mautihim wa qatlihim, ya. Allah yuhyi wa yumit wallahu bima ta'malu nabasir. Jadi wataknya misalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, begitu dia menjadi orang munafik pasca Rasulullah SAW dinobatkan oleh orang-orang Yasrib, Aus dan Khazraj serta orang Muhajirin sebagai pemimpin umat di Yasrib yang Nabi kemudian menggantinya menjadi Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul seakan-akan menjadi orang mukmin padahal dia munafik. Begitu terjadi perang Badar, apakah Abdullah bin Ubay bin Salul ikut perang? Tidak. Abdullah bin Ubay bin Salul mendatangi orang-orang yang punya hutang kepada dia. Dia bilang kepada mereka, kamu kan punya hutang sama saya, gini ajalah, kamu tidak usah bayar hutang, tapi wakilin saya ikut perang Badar, ya. Karena mereka ini penakut sebenarnya. Nanti Al-Quran menggambarkan kalau mereka merasa ada dari agama ini yang tidak menguntungkan buat mereka, mereka tidak akan berjalan. Yakadul barku yakhtafu absarahum, hampir saja kilat itu menyambar mereka, yang mematikan mereka. Ya, Al-Quran menyatakan kullama adha'a lahum, ketika ada cahaya, masyaufi, mereka berjalan, masyaufi. Wa idza adlama, apabila pekat, enggak ada cahaya, qamu, berhenti mereka. Kalau dirasa di agama ada keuntungan, jalan dia. Kalau dalam agama dirasa tidak ada keuntungan, berhenti dia. Nah, ini orang-orang beriman itu diprovokasi lah sama orang-orang munafik agar kata mereka, kamu itu
Coba tidak ikut berperang, atau kamu itu tidak ikut keluar, kamu tidak mati kalau tinggal di sini. Padahal apa yang harus kita pikirkan itu, mati dan hidup itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Kadang-kadang kita latihan kayak begini ini kapan? Saat naik pesawat, ya. Saya kapan hari ke Bengkulu, saya agak trauma naik Lion, ya, karena berkali-kali jatuh terus di Indonesia. Jadi sudah kalau Lion saya tidak mau, karena daripada hati dak-dikduk, lah saya tidak mau. Akhirnya tidak tahu, ditelepon sama Pak Rektor, Yahya kamu gantiin saya, kata dia. Kita ada rapat antar universitas se-ASEAN, kita namanya ada Association Islamic University, something gitulah, dengan beberapa universitas di Malaysia. Saya mewakili, tiket sudah dipersiapkan, tidak bisa menolak udah. Begitu saya lihat, aduh Lion, aduh. Dan itu, ya sebenarnya bagus Lion itu, tapi tidak tahu perasaan itu begitu. Jadi apa yang membuat berani? Wallahu yuhyi wa yumiit, kalau mati urusan Allah lah, bukan karena naik pesawat kan gitu. Itu yang membuat kita menjadi berani, ya. Meskipun ya agak dak-dikduk, tapi setelah itu oke lah, ya. Tapi maksudnya adalah bahwa orang Islam itu keyakinannya mestinya dalam urusan kematian bukan karena benda atau karena apapun. Karena dimanapun kalau Allah menghendaki kematian menjadi kematian kita, ya. Saya kalau nyetir mobil sering kali tidur, sudah sering itu, sudah tidak kehitung karena capek. Jadi gini itu sambil merem gitu sering sudah. Saya itu sudah nabrak tidak tahu sudah berapa kali. Aksiden itu sudah banyak kali, ya. Mungkin kalau 8 kali sudah ada, ya. Masya Allah. Jadi ya alhamdulillah kalau belum ditakdir mati ya tidak mati, ya, kalau kita pikirkan. Karena kematian bukan karena itu. Ini orang munafik bilang begitu, orang munafik itu. Kamu kalau tidak ikut perang tidak mati kamu. Kamu kalau tidak ikut perang Badar, coba saudaramu kalau tidak ikut perang Badar, tidak mati. Coba saudaramu yang ikut perang Uhud, kalau tidak ikut perang tidak mati, ya. Allah menyatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika hasratan fi qulubihim. Allah jadikan di dalam hatinya orang-orang munafik itu apa? Penyesalan yang sangat dalam di dalam hati mereka. Justru mereka bukan makin berani, tambah makin nyesel. Kenapa? Wallahu yuhyi wa yumiit. Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Bukankah begitu inginnya Umar bin Khattab mati dalam keadaan? Jadi ingat Ummu Waraqah, ya. Tahu Ummu Waraqah, perempuan yang mahir baca Al-Quran dan penghafal Al-Quranul Karim di zaman Nabi, namanya Ummu Waraqah. Ummu Waraqah ini satu-satunya perempuan yang kontroversial karena Nabi membolehkan menjadi imam di rumahnya. Nanti ini yang oleh orang-orang liberal dijadikan dasar bahwa imam perempuan itu boleh. Wah, seperti Aminah Wadud yang di Amerika. Dalilnya biasanya menggunakan dalil Ummu Waraqah ini. Padahal Ummu Waraqah itu istri suaminya dan anaknya yang kecil itu belum bisa ngaji, belum bisa sehingga Ummu Waraqah yang dijadikan contoh, dibolehkan oleh Nabi karena ngajarin, fungsinya untuk mengajarin keluarganya karena belum mampu. Kalau sudah mampu tidak boleh, tidak boleh. Tapi wanita ini menarik, wanita ini Ummu Waraqah ini. Ummu Waraqah ini saya mau cerita apa tadi ya ke Ummu Waraqah ya? Kontroversi. Kenapa? Kenapa saya kok blank ya? Ya Allah. Aduh, bisa lupa ini kenapa? Sebentar. Saya mau cerita apa maksud saya? Kenapa kok Ummu Waraqah?
bukan ke sana maksudnya. Oke, ingat sudah. Ummu Warokoh ini kemudian di perang Badar, dia datang ke Rasulullah SAW dan menyatakan, "Idzanli, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menjadi perawat bagi mereka yang sakit dalam peperangan Badar." Ya, jadi dia mendaftar untuk menjadi nurse, ya, agar merawat mereka yang sakit di perang. Dan kata dia, semoga dengan itu Allah memberikan rizki kepadaku sebagai syahidah, sebagai perempuan yang syahid. Oleh Rasulullah SAW menyatakan, "Qirri," kata dia, "fi baitik, tinggallah kamu di rumahmu, karena Allah menjadikanmu syahidah." Jadi Rasul kemudian memanggil Ummu Warokoh ini, meskipun tidak ikut perang, Rasul memanggil syahidah. Bahkan Rasul menyatakan pada sahabat, kadang-kadang menyatakan, "Intoliku bina nazuru Ummu Warokoh." Kata Rasulullah, "Ayo kita pergi ke rumahnya syahidah Ummu Warokoh." Sampai kemudian selesai perang Badar, Ummu Warokoh masih hidup. Rasulullah meninggal dunia, Ummu Warokoh masih hidup. Di masanya Abu Bakar As-Siddiq, Ummu Warokoh masih hidup. Di masanya Umar bin Khattab, Ummu Warokoh kemudian punya jariyah, punya budak dua, yang budak dua ini bikin plot membunuh Ummu Warokoh. Jadi kemudian ditusuk dan dia syahid di rumahnya. Begitu syahid, Umar bin Khattab mengingat kata-kata Rasulullah dulu, karena katanya Ummu Warokoh itu sudah syahidah, dan Umar menggunakan kalimat yang dipakai Rasulullah SAW dulu. Kata Umar, "Intoliqu bina nazuru asyahidah." Kata dia, "Mari berangkat kita mengunjungi rumahnya asyahidah," yaitu Ummu Warokoh. Apa yang bisa diteladani dari sini? Kejujuran hatinya, ketulusan hatinya, asyahidah Ummu Warokoh. Sama juga dengan orang Arab, Badui. Ini orang Arab dari desa. Menjelang hijrah, dia datang ke Rasulullah SAW. Dan kemudian dia datang ke Rasulullah SAW, kata dia, "Ya Rasulullah, saya beriman kepadamu dan saya akan berhijrah, uhajiru ma'ak, aku berhijrah bersamamu." Oke, kata Rasulullah. Hijrahlah dia ke Madinah. Begitu di perang Badar, dia ikut perang. Setelah perang, menang, dapat ghanimah, semuanya dikasih war booty-nya. Rasulullah ngasih ke orang ini, tapi orang ini tidak nampak. Akhirnya Rasulullah pesan pada sahabatnya, "Ini nanti tolong berikan kepada si fulan dari desa itu, si Badui itu." Si Badui muncul, diberikan. Badui berkata, "Mahadha?" Apa ini? Kata dia. Sahabat menyatakan, "Qismatun qassamallahu an-Nabi SAW. Ini adalah bagian yang Nabi bagi untukmu karena engkau ikut perang Badar." Kata dia, diambil itu. Dan kemudian dia datang ke Rasulullah SAW, dan kata Rasulullah diberikan bagian dia kepada Rasulullah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ma hadha?" Ya Rasulullah, apa ini? Kata Rasulullah, "Qismatun qassamallahu lak." Ini adalah bagian yang Allah bagi untukmu. Kata dia, "Saya ini ikut berperang bukan karena ini ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Terus karena apa?" "Saya itu ikut berperang, kepingin ada tombak menancap di sini ya Rasulullah." Kata dia. "Kemudian aku wafat dan kemudian aku menjadi syahid," kata dia. Rasulullah kemudian menyatakan, "Intasdukillah yasdukka." Jika kamu membenarkan niatmu, maka Allah akan membenarkan keinginanmu. Tidak lama setelah itu perang Uhud terjadi, dan dia ikut perang Uhud. Ada mayat yang digotong setelah selesai, dan ada tombak menancap di sini. Begitu dibawa ke Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? "Ini orang yang dulu itu, orang desa yang dulu itu." Kata para sahabat, "Na'am ya Rasulullah." Rasulullah SAW menyatakan, orang ini jujur niatnya dan Allah menunaikan, Allah membenarkan kejujurannya. Rasul buka mantelnya, dikafani dengan bajunya Rasulullah SAW. Rasul sendiri yang menguburkan, dan Rasul kemudian mensolati, dan Rasul berdoa. Kata Rasulullah, "Allahumma inni abduka ya Allah, ini adalah hambamu," kata Rasulullah.
kata dia keluar dari rumahnya untuk berperang di jalanmu dan dia syahid di jalanmu. Wa ana syahidun alai, dan aku yang menjadi saksi atas dia. Nah, ini yang menarik. Persoalan apa itu? Persoalan kematian itu sesungguhnya adalah di tangan Allah SWT. Yang pertama, yang kedua, kesungguhan kita untuk jujur di hadapan Allah. Jadi sebenarnya kalau kita punya keinginan apapun, yang jujur, sungguh-sungguh kepada Allah. Misalnya kita niat kepingin faham Al-Quran, sungguh-sungguhlah. Nanti Allah akan menunjukkan jalannya itu, apapun sajalah, apapun saja. Kita tidak habis pikir kalau mikirin bagaimana cara Allah bekerja itu ya. Asalkan kita ini benar-benar jujur, ada aja caranya. Ada caranya. Saya setelah ngobrol sama anak-anak mahasiswa, punya keinginan untuk bikin pesantren mahasiswa yang kayak beginian, terus saya mikir, kita ini butuh tanah kalau kayak begitu. Persoalannya siapa yang mau ngasih tanah kita ini? Kalau rumah saya ini ada yang jual, saya bilang sama anak-anak mahasiswa, kalau rumah saya ini ada yang jual, ada yang beli, tak jual lah. Kita cari tanah yang lebih besar. Nanti sebagian buat rumah saya, sebagian untuk kamu. Selang seminggu, ada 2 orang ke rumah, perempuan. Salah satu murid saya di Surabaya. Ternyata salah satu murid saya itu orang kaya. Saya tidak tahu, saya ngaji di rumah dia sering. Ternyata dia kaya, punya gunung batu bara. Jadi orang kaya dia ini. Dan dia punya tanah yang tidak dipakai di Malang, dekat rumah saya, dekat kampus, 3,7 hektar. Dan dia kepingin tanah itu dipakai untuk bikin pesantren. Masya Allah, saya dalam hati, ya Allah, orang itu kalau benar punya keinginan, dimudahkan oleh Allah SWT. Akhirnya dia bilang, Ustadz, saya minta Ustadz jadi pembinanya. Kita sudah sepakat 2 orang ini, kita mau bikin entrepreneur pesantren, kata dia. Karena tanahnya besar, yang satu itu jago di peternakan, jadi kata dia kita mau bangun nanti pesantren ini akan membekali santri-santrinya juga dengan kemampuan agrobisnis, pesantren, peternakan. Jadi sebagian tanah nanti kita akan bikin ternakan kambing, akan ada agrobisnisnya. Lah, sebagian nanti dibikin pesantren untuk mahasiswa, Ustaz. Saya minta sampean, saya dalam hati baru seminggu kemarin kita mendiskusikan itu, maksudnya. Bukan saya ujub ya, tapi Masya Allah, kalau kita punya keinginan yang benar, ada saja jalannya itu. Yang tidak kita bayangkan. Saya nggak tahu, orangnya telepon, Ustadz tadi di rumah. Padahal saya capek baru datang. Saya marahin istri saya, kenapa kok diterima? Karena saya capek baru datang, maksud saya, janganlah. Karena kalau ke rumah itu ribet kan. Jadi saya harus mempersiapkan, nggak aduh. Tapi ternyata ya Allah ujiannya, udahlah, bismillah lah. Udah. Ternyata Masya Allah, ya Masya Allah. Jadi 2 orang ini sama-sama punya tanah. Awalnya 1 orang ini yang mau bikin pesantren. Tanahnya tidak terlalu luas, sekitar 0,5 hektar. Dan dia sudah punya modal mau bikin. Orang yang kaya itu begitu mendengar ini, kata dia, kenapa kita tidak join? Saya juga punya tanah. Kondisinya lebih baik, daerahnya di Malang, lebih dingin. Akhirnya negosiasi, oke lah, ini aja kita jual, jadiin modal untuk sini. Saya dengerin tuh, good. Masya Allah kalau kita pikirkan itu ya. Kita nggak pernah tahu, tapi yang jelas maksudnya, kalau punya keinginan apapun yang tulus, sungguh-sungguh, ada cara Allah. Termasuk apapun sajalah, kita kepingin memahami agama ini, kepingin faham apa sajalah, termasuk punya keinginan apapun, minta sama Allah, karena dia mudabbir kita. Itu prinsipnya. Kadang-kadang itu kita tidak yakin. Kita hanya bekerja dengan otak kita saja. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita kuatkan dalam hati. Ya, ini orang-orang munafik itu mau mencoba itu. Orang yang hatinya sakit, takut akhirnya. Ya. Yuhyi wa yumit. Ya, tidak berani perang akhirnya. Padahal kalau kita pikirkan, orang itu bisa mati tidak di medan perang. Ya. Itu namanya hasrah. Nanti Allah bikin rasa penyesalan fi qulubihim, ya.
akibat dari perkataan, keyakinan mereka itu, dia masih rasa sesal. Regretful, karena mereka ragu-ragu, ya, karena mereka tidak punya keyakinan yang kuat tentang mati dan hidup di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikirkan semuanya kan sama sebenarnya, antara hasrah dengan yang tadi rapuh tadi, ya, yang wali tadi, mualah tadi, ya, itu kan sama sebenarnya. Dia kan mualah karena dia takut tidak dapat proteksi, takut tidak dapat bantuan, kan kayak begitu. Sama dengan hasrah. Hatinya itu penuh dengan penyesalan dalam pengertian urusan dunia, bukan nyesel karena dosa-dosa yang dia lakukan, ya. Bukan nadam, tapi hasrah, ya. Ya hasrata, saya lihat di dalam Al-Quran ada kata ya hasrata. Perhatikan, ada kata ya hasrata, menarik. Ya, kita lihat suratnya, karena ini cukup asik, dicari dulu. Ya hasrata ala ma farrattu itu. Siapa yang ketemu dulu? Ya hasrata tulisannya. Ada yang sudah ketemu? Ada. Saya pengen nguatin kata itu. Ada? Sudah dapat? Kok tidak dapat ya? Ya udah apa-apa. Udah internet aja kelamaan. Ya surat Az-Zumar ayat 56. Az-Zumar 56. Perhatikan tulisannya, Az-Zumar 56. Ketemu? Antakula nafsu ya mana kok hilang ya sudah. Allah. Az-Zumar 56. Antakula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Ya, perhatikan. Ini penyesalan yang dimiliki oleh orang-orang yang terlalu banyak maksiat sehingga dia menyesal nanti di akhirat, ya. Dan kalau orang itu kalau menyesal ngomongnya sebenarnya begini asalnya. Asal kalimat ini ngomongnya begini, ya hasroti. Oh, penyesalanku. Lihat artinya. Di situ artinya juga oh, penyesalanku. Aslinya bahasa Arabnya ya hasroti. Tapi kenapa kok dibaca ya hasrota? Nah, itu yang menarik. Ceritanya salah satu hikmahnya itu begini. Kalau kita bilang ya hasroti itu bibir kita tersenyum. Ya, seperti cheese. Nah, kalau kita di foto cheese, nah gitu. Oke. Jadi kalau ya hasroti itu fisiknya kelihatan tidak nyesel, kelihatan bahagia. Allah itu nggak mau, hatta ngomongnya itu menunjukkan rasa bahagia, sehingga ti diganti a. Ya hasrota, selain bunyi a itu untuk menunjukkan rasa sengsara. Jadi orang Arab itu kalau misalnya menunjukkan tangisan, penyesalan, sedih, itu ya abata, begitu. Bukan ya abati, nanti kalau menyesal itu ya abata, begitu. Ya ummah, misalnya ya Husain. Kalau kita screaming orang Syiah, bukan ya Husain, ya Husainah, begitu.
Ata itu seperti kita kayak gitulah gampangannya. Nah, ini digituin oleh Allah. Satu selain ya hasrota, itu saking Tuhan nyeselnya saya itu. Nah, sekalian juga kalau kita bilang A itu tidak menunjukkan kegembiraan. Tapi kalau I menunjukkan kegembiraan, akibat I menunjukkan kegembiraan, ini kalau balaghahnya ya, maka dihapuskan sehingga ya hasrota. Mestinya ya hasroti, kan enggak enak kalau gitu. Ya hasroti. Nah, ini sedih atau enggak ini? Masya Allah ya Al-Quran itu. Padahal kalau orang menjerit, enggak mungkin. Nah, orang menyesal tibanya ya hasroti. Nah, kamu sedih. Ya enggak sedih lah kalau begitu. Benar ya, Masya Allah. Itu maksudnya ya hasrata, ya hasrata. Nanti hatinya orang yang sakit itu penuh dengan hasrah, penyesalan maksudnya. Oke, tinggal berapa Les? Aduh, tinggal 4. Oke, mukhalifu lil qaul, Ali Imran 167. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. Mukhalif bertentangan lil qaul, ucapannya bertentangan ya. Apa namanya? Berbeda dalam ucapan, berbeza dalam ucapan. Oke. Itu cirinya lah, ciri hati yang sakit, simpulnya sama kayak orang munafik. Ya, kalau berbicara dia berbeda apa yang dimaksudkan. Kata dia, waliya'lamal ladzina nafaqu, supaya Allah mengetahui siapa orang munafik. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, ta'alau, ya, marilah berjuang. Qatilu fi sabilillah, berperang di jalan Allah SWT. Awidfa'uhu, atau pertahankanlah dirimu. Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum, kata dia, sekiranya kami mengetahui terjadi perangan, tentu kami akan ikut. Hum lil kufri yauma idzin, mereka pada hari itu lebih dekat, kata Allah, minhum lil iman, tentulah sekiranya, kata dia, mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Yaquluna bi afwahim, mereka berbicara dengan mulut mereka, ma laisa fi qulubihim, tapi enggak dari hati mereka. Berbeda antara mulut dan hatinya. Wallahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah lebih tahu dari apa yang dia sembunyikan dalam hatinya. Karena itu sifatnya mukhalif lil qaul. Apa namanya itu ya? Bahasa yang lebih mudah. Cakap tak serupa, pikir bikin. Kata lain buat lain. Kata lain buat lain. Yang di hati beda dengan yang di mulut. Itu maksudnya. Ya, hati mulut berbeda. Ya. Ya memang berbeda, tapi ucapannya. Ya. Mulutnya bilang cinta, hatinya bilang benci. Nah, itulah contohnya. Itu alaihi hasrah. Mukhalif lil qaul. Mukhalifun lil qauli. Ya. Hasrah ini penyesalan, regret untuk memudahkan. Mukhalif hati tidak sama dengan mulut, dengan lisan. Oke, nah sama dengan lisan. Sekarang tinggal 3, murtab. Murtab dari kata roib, la roiba fi, ragu.
At-Taubah 45. Innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang minta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Wartabat qulubuhum, hati mereka itu masih ragu-ragu. Fahum fi raibihim, dan di dalam keraguannya yataraddadun, dia terus raddada, back and forth, terus kayak begitu. Ya, yataraddadun, dia bimbang dalam keraguannya, tidak pernah firm. Kenapa tidak bisa firm? Karena tidak ada sandaran yang dia bersandar dengan teguh. Akhirnya dia gini, raib, bimbang dia. Terus yataraddadun. Ini simpel saja kalau itu. Udah sifatnya begitu. Kenapa kok bimbang? Masih ingat yang dulu kita bahas di surat At-Taubah? Beberapa contoh. Abu Khaythamah, kalau masih ingat? Nggak ingat sudah. Ada Abu Khaythamah, ada Ka'ab bin Malik. Kalau Ka'ab masih ingat? Ya, oke. Ya. Itu yang ragu-ragu, mau perang, berangkat, apa enggak, mau berangkat atau enggak, kayak begitu. Itu namanya raibihim. Nah, tetapi untuk Ka'ab, dia masih baik. Tapi banyak yang tidak berangkat yang lain. Ya. Karena misalnya panas yang menyengat ya, dan segala macamnya itu karena Nisa Banul Ahmar yang kata dia ya, dan segala macamnya itu yang karena ada blonde yang kata dia, atau orang Indonesia ya, karena ada si blonde ya. Oke, itu fi raibihim, saya tidak mengulangnya, dulu sudah kita bahas ya, dia ragu-ragu hatinya. Dia murtab, raib, ragu-ragu agar-agar ya. Oke, tinggal dua lagi. Fihi nifaqun, di dalamnya ada sifat nifaq. Semuanya Taubah juga ini sudah 77. Ini udah jelas kalau ini mudah, ini ada nifaq. Kalau ada nifaq jelas, ciri-ciri sifat nifaq berarti ada di dalamnya. Itu hatinya orang yang sakit. 77. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullah ma wa'aduhu wa ma kanu yakdzibun. Ini cerita tentang siapa yang berjanji, siapa? Satunya bukan Korun, satunya siapa, orang kaya yang satunya orang kaya yang kemudian bakhil selain Korun di zaman Nabi, Sa'labah. Oke. Sa'labah. Ini ada orang yang berjanji dari ayat ke-75. Kan sudah kemarin ya, 75. Sudah kayaknya. Ini ada orang, wa minhum man ahadallah. Di antara mereka ada orang yang berjanji kepada Allah, la in atana min fadli, kalau aku dikasih keutamaan dari Allah, rizki banyak, lana saddaqon, pasti kami akan bersedekah, walanakunanna minas sholihin, dan pasti kami akan menjadi orang yang soleh. Begitu dia dikasih rizki yang banyak, apa yang terjadi? Bakhilu bihi, bakhil dia, watawallau, berpaling dia, wahum mu'ridun, dan sungguh memanglah mereka selalu berpaling dari kebenaran. Akibat mereka kayak begitu, fa'aqabahum, maka Allah menimpakan kepada mereka sifat nifaq fi qulubihim, dalam hatinya, sampai kapan? Ila yaumi yalqawnahu, sampai dia nanti bertemu dengan Allah ya, bima akhlafullah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Jadi kesalahannya apa ini? Kenapa dia kok punya nifaq? Karena dia mengingkari janji. Kenapa ingkar janji? Dalam hal apa? Pelit. Jadi kalau mau kita simpulkan, nifaknya di sini ini adalah satu, ingkar janji. Kalau dimudahkan,
Ingkar janji karena pelit. Kikir karena bakhil. Bakhil aja lah. Karena bakhil. Oke. Jadi ciri hati yang jelek adalah nifak. Tapi nifaknya itu apa? Ingkar janji. Ingkar janji dalam apa? Dalam hal infak, tapi kemudian dia bakhil. Ya. Itu namanya nifaknya itu dalam pengertian itu. Jadi kalau ada orang yang bakhil, hatinya sakit. Apalagi kalau dia sudah berjanji. Ya. Terakhir sekarang, masruf anil haq, dipalingkan dari kebenaran. Masrufun anil haq. Kemarin sudah banyak kalimat ini sebenarnya. Sarrafa kemarin itu, musrifun, ya. Tasrif. Tasrif itu begitu, dipaling-palingkan dari kata asalnya, ya. Morfologi, ya. Ayat 127 terakhir. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'dhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Wa idza ma unzilat suratun, apabila diturunkan satu surat, nadhara ba'dhum ila ba'd, mereka sebagian melihat kepada sebagian yang lain. Hal yarakum min ahadin, adakah seorang dari orang muslim yang melihat kamu? Summa sarafu, kemudian mereka berpaling, ya. Sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun, gitu. Allah memalingkan hati mereka disebabkan mereka kaum yang tidak mengerti. Sama saja sifatnya munafik ini, ya. Kalau turun ayat kepada mereka, sebagian memandang sebagian yang lain, ya. Kemudian dia berkata, hal yarakum min ahad, adakah orang Islam yang melihat, ya. Kemudian summan sarafu, dan mereka kemudian berpaling. Apa intinya? Tidak ada ketaatan terhadap ayat Al-Quranul Karim. Karena dia berpaling dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memalingkan hati mereka dari Al-Quranul Karim. Jadi orang munafik di Madinah. Iya, sesama orang munafik. Ya. Jadi kalau ada ayat turun berkenaan, mereka saling melihat. Takut mereka. Takut kenapa? Takut ketahuan munafiknya. Karena kalau ketahuan munafik dihajar, tidak boleh dia hidup, ya. Jadi kan begini, yang tahu orang munafik cuman Rasulullah SAW. Pertanyaan saya, kenapa orang munafik? Rasul kan tahu, kok ditangkap aja. Kenapa? Ya, nahnu nahkumu bid zawahir. Karena kita menghukumi itu dengan yang zahir. Kalau kelihatan baru. Munafik itu kan potensial. Kalau bahasa sekarang apa itu? Apa namanya, guilty until proven, apa istilahnya? Innocent, ya. Apa namanya? Oke, innocent until proven guilty. Nah, itu kalau bahasa sekarang. Kalau bahasa agama, nahnu nahkumu bidzawahir, kita menghukumi yang zahir, yang kelihatan. Selama dia tidak kelihatan, ya udah. Karena munafik adanya di mana? Di sini, di dalam hati. Kalau ketahuan dia berbuat munafik, lah baru kena tangkap. Itu maksudnya. Nah, tapi Rasul memberitahu kepada siapa namanya, Hudzaifah, list dari orang-orang yang munafik, ya, untuk diawasi saja. Karena masih subjektif sifatnya. Meskipun sebenarnya tidak subjektif. Wong itu dari Nabi, ya tak? Tapi tetap. Kalau kita bicara hukum, ya tetap yang berlaku di masyarakat, yang bisa difahami oleh masyarakat. Begitu, itu indahnya Islam, ya.
Sebenarnya kalau Nabi mau bersifat otoritatif kan bisa aja. Udah pasti ini bener munafik, meskipun belum kenyataan memang dia munafik, nggak akan pernah salah. Tapi tetap Nabi mengikuti aturan yang sudah disepakati. Ya, nggak bisa. Itu yang masruf anil haq. Mereka ini kalau turun ayat Al-Quranul Karim saling berpandangan, takut ketahuan, dan sesungguhnya apa intinya? Tidak ada keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Al-Quranul Karim. Itu intinya itu. Dia tidak meyakini. Tidak meyakini apa? Kebenaran, ya. Atau kalau kita gampangkan, tidak yakin akan al-haq atau Al-Quran. Nah, gitulah. Terakhir ini fitnah. Biar saya tidak dimareka ya. Dari kata fatana. Nah, fatana itu to purify atau untuk burning. Kalau kita mau untuk emas sebenarnya kalimatnya itu awalnya. Jadi kalau kita ini ada emas, kotoran itu bisa ada di luar, ada di dalam. Nah, kalau kita punya emas, menemukan emas, itu kotorannya tidak hanya di luar, juga ada di dalam. Ya. Nah, cara untuk mempurifying emas itu sehingga dia menjadi pure gold itu caranya adalah di fatana. Jadi fatana itu adalah membakar ya, emas atau membakar metal itu yang di dalamnya ada emas sampai semua yang selain emas terbakar. Maka dia harus dibakar dengan yang tidak biasa, dibakar yang sepanas-panasnya sampai meleleh sehingga semuanya terbang itu. Dari situ kita menentukan karat itu. Emasnya berapa karat? 24, 18. Karena proses itu, proses fatana itu. Kalau mau dijadikan 14 sudah cukup. Pasti dia ada campurannya. Kalau dia mau pure 24 karat, berarti ya dia nggak ada sama sekali. Sama dengan iman nanti. Kita ini akan diuji oleh Allah dengan fitnah. Untuk apa? Purifying our iman. Kalau kita kelasnya Nabi Muhammad 100% pure iman, kayak pure gold, fitnahnya besar. Itu pula kenapa Aisyah kemarin yang sebelum saya ceritakan waktu kita bahas Sabrun Jamil juga difitnah. Fitnahnya untuk apa? Purifying ya. Hati bersihnya Aisyah radhiyallahu anha. Lihat kenapa Al-Quran menggambarkan suasananya Aisyah radhiyallahu anha sama dengan suasananya Nabi Yakub alaihissalam. Karena begini, Yusuf ibn Mu'attal, Safwan ibnu Mu'attal, Aisyah sendirian. Nabi sudah pergi sampai ke Madinah. Lah, Safwan ibnu Mu'attal yang ditugasi oleh Nabi bergerak pelan karena menyisir balangkari ada barang-barang yang tertinggal, kemudian mendapati Aisyah sendirian di pinggir jalan, di tempat nginapnya Rasulullah SAW. Karena Aisyah ke belakang, kemudian kalungnya hilang. Karena itu kalung kesayangannya, dia mencari-cari, dan ternyata rombongan sudah pergi. Aisyah sendirian. Berharap apa Aisyah? Suamiku pasti mencariku. Karena aku tahu betapa baiknya Nabi Muhammad SAW. Dengan keyakinan itu Aisyah menunggu itu. Tapi ternyata sahabat tidak ada yang tahu karena slim Aisyah itu. Singkat cerita, akhirnya begitu Sofwan melihat Aisyah, diboncenglah. Sekarang Aisyah naik unta, Sofyan yang memegang talinya. Sampai masuk ke Madinah, ramailah rumor yang dibikin oleh orang Yahudi di Madinah, karena seakan-akan ada apa-apa ini. Sudahlah difoto, video, masuk Facebook, Twitter, Instagram, dan segala macamnya. Mau mengelak kayak apa? Nggak bisa. Mau misalnya kata bilang, enggak, tadi cuma jalan, itu kan cuma alasan. Buktinya adalah kita melihat kamu berdua jalan beriringan, berduaan. Pasti ada apa-apa. Enggak, tadi cari kalung, alasan. Enggak kuat, sudah. Mau alasan kayak apapun tidak kuat. Karena rumor sudah terlalu menyebar semuanya. Yang percaya itu tidak hanya orang Yahudi, orang non-Muslim, hatta sebagian orang Islam percaya.
Seperti misalnya keponakan Abu Bakar As-Siddiq yang namanya Mistah. Sampai kemudian Nabi juga tidak punya cara untuk membersihkan Aisyah. Terus gimana coba membersihkan? Wong semua data sudah semua tersebar, orang sudah antara percaya dan tidak percaya. Ini yang disebut emotional truth. Itu semuanya, faktanya ya apa tuh, tidak jelas sudah. Oke, Aisyah nangis terus. Akhirnya Aisyah minta izin kepada Rasulullah untuk pulang ke rumahnya. Oleh Rasulullah diizinin. Rasul kemudian bersikap sebagai gentleman, sebagai seorang suami yang keren ya. Kata Rasulullah SAW dipanggil. Rasul ngumpulin. Itu namanya objective truth. Hebatnya Rasulullah itu. Dia tidak dibawa feelingnya. Rasul nanyain Barirah, pembantunya Aisyah. Barirah dipanggil. Barirah, apakah Aisyah pernah melakukan kesalahan sepanjang kamu ikut bersama Aisyah dalam hidupmu? Kata Barirah, saya tidak melihat Aisyah, ibunda Aisyah, kecuali satu saja melakukan kesalahan dalam hidupnya. Apa itu? Dia pernah membuat adonan roti, kemudian dia lupa, kambing masuk memakan adonan itu. Itulah kesalahan Aisyah. Masya Allah ya. Kalau kita punya maid di rumah 5 tahun ikut kita, kemudian diwawancarai, bagaimanakah tuanmu? Insya Allah banyak itu yang keluar itu kata-kata itu, Masya Allah ya. Itu Barirah itu cuman itu saja kata Barirah. Dipikir-pikir nggak ada, she's perfect, nggak ada, cuman satu aja, lupa. Masya Allah ya. Rasul mengumpulkan seluruh sahabat di masjid dan Rasul bertanya kemudian, bagaimana kalian mengenal Aisyah? Saya tidak tahu kecuali Aisyah itu baik ya Rasulullah. Oke, diterima sama Rasulullah pendapatnya. 2 pendapat baik sudah. Ali ditanyain. Ali itu maunya jogging maksudnya. Karena Ali itu kasihan, stressful Rasulullah itu. Mikir, karena Aisyah itu istri yang dicintai. Dan Aisyah nangis terus. Aisyah itu tiap pagi pakai celak. Sampai tidak pakai celak, saking sumpeknya. Air mata sudah tidak bisa keluar lagi. Karena bayangin ya, seluruh negara ngomongin tentang dia. Stressful itu. Stressful. Lah Rasulullah kemudian nanyain Ali. Ali bukan membenarkan atau menyalahkan Aisyah, enggak. Ali cuma berkata, ya Rasulullah, perempuan masih banyak ya Rasulullah. Kalau engkau mau, cerai saja. Masih banyak yang lebih baik dari Aisyah. Dan itu didengar oleh Aisyah. Kan itu Aisyah tidak senang dengan komentarnya Ali. Padahal maunya Ali itu hanya sekedar membahagiakan hati Nabi. Karena stresnya Rasulullah SAW itu. Ya, tapi jangan mikir stres kayak kita ya. Maksudnya bebannya itu. Akhirnya udah Aisyah di rumahnya. Di rumah Abu Bakar dan Ummu Rumman. Ya, berdua mereka. Rasulullah masuk. Mau pindah, udah tetap aja, kata Rasulullah. Padahal di luar Rasulullah itu menunjukkan apa? Aisyah tidak bersalah. Dan saya support Aisyah. Di luar, di masyarakat. Tapi sekarang giliran ke dalam. Aisyah berdua dengan orang tuanya. Rasul bertanya kepada Aisyah, Aisyah, sekarang jujurlah. Jika kamu memang tidak bersih, segeralah berkata tidak bersih dan bertobatlah kepada Allah. Jika engkau memang bersih, berkatalah engkau bersih. Aisyah nangis. Dia melihat ke Abu Bakar. Ayah, bicara sama Nabi. Kata Abu Bakar, saya bicara apa? Gak bisa bicara. Ibunya dimintain bicara, tidak bicara. Saya bayangin hadis itu, ya apa suasananya ya. Bagaimana suasananya Aisyah itu. Dan Aisyah itu, Masya Allah, cerdas, berani Aisyah itu. Aisyah kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, demi Allah, saya ini tidak melakukan apapun. Dan kalaupun saya jujur, pasti lebih mudah kalian semuanya ini menganggap saya salah. Dan kalau dan Allah tahu kalau saya jujur. Dan kalau saya ini berkata tidak jujur, demi Allah kalian semuanya lebih mudah menerima. Dan Allah tahu kalau saya tidak jujur. Maksudnya, suasananya hari itu digambarkan oleh Aisyah. Kalau saya jujur, itu lebih tidak diterima oleh orang daripada kalau saya jujur. Maksudnya, emotional truth lebih menang daripada objective truth. Bayangin, tapi karena ini Aisyah menyatakan, kondisiku sekarang ini adalah seperti kondisinya Yakub ketika kehilangan Yusuf.
Dan kemudian Aisyah menyatakan fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Itu namanya tadabbur yang dilakukan oleh Aisyah. Ayat itu yang membuat Aisyah kuat. Itu namanya tadabbur itu. Jadi di saat kritis kita bisa merefer kepada Al-Qur'anul Karim. Bayangin bedanya orang yang ragu-ragu, mur'ab, hatinya hasrah. Kenapa? Karena dia punya pegangan. Kata dia, sekarang saya mau ke siapa? Hatta suamiku tidak bisa membela aku. Hatta orang tuaku tidak bisa membela aku. Karena sekarang yang hanya bisa membela Allah. Karena itu pada posisi kayak ini saya percuma. Saya mau ngomong, menjelaskan saya bersih, ditangkap orang. Sekarang siapa yang bisa ngelawan eviden? Wong foto sudah beredar, video kelihatan. Saya mau ngomong apa? Nah, sehingga diem aja. Harap yang menarik, apa harapannya Aisyah? Harapan Aisyah itu Nabi bermimpi dan Allah menyatakan Aisyah bersih. Itu aja. Tapi ternyata turun 10 ayat surat An-Nur membebaskan Aisyah. Sampai Aisyah itu begitu turun surat An-Nur, apa kata Aisyah? Aku tidak mengerti kalau kehormatanku begitu tingginya di mata Allah sampai 10 ayat turun berkenaan dengan diriku. Itu kan top banget. Kalau bukan orang hebat, ngapain sampai 10 ayat turun untuk Aisyah? Dan yang menarik, sampai detik hari ini, kesucian Aisyah tetap dipertanyakan oleh orang Syiah. Masya Allah ya. Padahal sudah 10 ayat turun gitu loh. Itu hebatnya Aisyah. Sampai yaumul kiamah dia masih dapat pahala itu dari orang yang mencaci maki dia ya. Masya Allah ya. Itu sabrun jamil. Dan itu namanya fitnah. Kenapa Aisyah dapat fitnah seberat itu? Karena dia mau jadi pure gold. Kenapa kita tidak besar-besar? Ya 18 karat lah kayaknya ya. Belum 24 karat ya. Kira-kira begitulah. Itu saja mungkin. Oke. Fitnah ujian iman kalau di dalam semuanya sebenarnya ujian iman. Jadi tapi tesnya berbeda kalau fitnah itu. Misalnya Al-Quran, walaqad fatanna alladzi, kata Al-Quran, aku tidak akan biarkan orang itu menyatakan iman sampai aku memberikan fitnah kepada dia. Dan itu fitnah itu memang bagian dari ujian. Tapi kalau kita kelompokkan di dalam 3 kategori itu, fitnah mungkin bisa kita masukkan ke dalam ibtila. Atau kalau mau disendirikan, dia bisa masuk bala, bisa masuk ibtila, tergantung level of intensity-nya ya, level of intensity-nya. Tapi intinya sama sebenarnya. Tapi fitnah itu lebih ke hati lah, lebih susah karena memang dia fokusnya untuk membakar iman. Kalau kita melihat yang dari Nabi, fitnah itu atau dari Al-Quran, ujian di mana kita tidak bisa mengandalkan siapapun kecuali Allah. Itu namanya fitnah. Kalau pada case para anbiya, baik itu Nabi Yakub, baik itu Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita punya bala, kita masih bisa ngandalin siapapun. Kita ibtila masih bisa ngandalkan. Kalau fitnah kita tidak bisa ngandalin. Jadi kalau kita mau ngukur apakah saya ini menjadi orang yang imannya tinggi, kalau kita diuji, apakah kita masih dapat bantuan yang bisa kita andalkan. Kalau masih ada yang bisa dapat bantuan, wah berarti masih belum. Saya bawa ke psikiater, selesai ujian saya. Saya bawa ke psikolog, selesai ujian saya. Wah berarti belum. Kalau sudah siapapun tidak bisa nolong, hanya Allah yang bisa nolong, nah itu namanya real fitnah. Sudah tidak ada siapapun yang bisa menolong kecuali Allah SWT. Maksudnya, memang itu satu ujian di mana hati kita maunya hanya terpaut kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Kita tidak mengandalkan siapapun untuk menyelesaikan persoalan kita kecuali Allah. Kenapa tidak mengandalkan siapapun? Apakah salah kalau kita tidak ikhtiar? Karena semua ikhtiar sudah buntu, itulah maksudnya. Ibaratnya orang ini sudah ke mana-mana, sudah tidak bisa lagi. Dan dia akhir mentok, saya hanya kepadamu ya Allah. Udah gitu maksudnya. Itu yang disebut dengan fitnah. Itu mungkin. Jadi besok mau surat Taubah atau Amradul Qulub sama Akhlak?
Itu sebagian sudah. Yang mau Yusuf Qaradawi itu Mau Yusuf Qaradawi. Kalau di sini ya, slide 1 sudah karena judul, slide 2 sudah, slide 3 belum, slide 4 itu juga belum, tapi itu simple sebenarnya. Misalnya slide ketiga penyakit hati dan obatnya, slide keempat apa yang menyebabkan kerasnya hati, slide kelima sudah kita bahas, itu sifat-sifatnya hati sudah kita bahas, 6 sudah, 7 belum, ini siapa saja yang dicintai oleh Allah, Anwaul Qulub sudah, ke-8 sudah, jadi sebagian sudah, akhlak Quran belum, sisanya belum. Yang obatnya hati itu dah ya? Belum. Obatnya hati ada yang dibawa kecil-kecil itu Kak. Mana yang Nah yang dibawa kecil-kecil ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu yang kecil-kecil ini, yang Amrodul Qulub. Amrodul Qulub. disease of heart ni? Itu. Ini yang masuk nifak semua ni? Ya itu ada nifak, hasad, mengikuti hawa nafsu, riya, sombong, sama suudzon. Obatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau penyebab hati ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga. Kalau orang yang dicintai Allah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga. Ataupun nak kata macam Quran ni karakter ni boleh digabungkan tak dengan Atau diurut dari depan. tak penawar penyakit penawar apa ni disease of heart ni Iya, nanti sama. kan Ya, sama, benar. kaitkan Ya, itu. iya bisa. Okey. Oke, itu apa maksudnya? Tak Quran dengan disease of heart tu. Okey. Jadi, kita boleh lihat sebenarnya penawar penyakit hati itu ada di dalam akhlak ni. Oke. Betul Iya, tak? iya. Okey. Sebagiannya begitu. Oke, berarti kita penyakit hati, disease of the heart and the cure. Ya. Tapi It's disease of cure. the heart tu kita sebenarnya dah yang diseasesnya tu kita dah bincang. Ya. Kan? Cuma dia punya cara dia Oke. dan kukuhkan dengan akhlak Quran tu. Oke. Nanti kalau ada kesempatan tu kita ambillah yang Yusuf Qaradawi tu. Nggak jadi pulang saya. Yelah.